Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Hari ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua di mata kuliah basis data Oracle ya. Saya harap sih semuanya sudah install basis data Oracle. Semuanya saya harapkan sih udah install karena insya Allah di malam hari ini kita akan langsung praktek ke pembuatan user dulu yang pertama. Nggak banyak-banyak buat user bagaimana dan masalah hak akses mungkin agak berbeda. Sebenarnya sama aja dalam basis data MySQL. Apalagi MySQL dan Oracle itu sama-sama sudah dibeli sama Oracle Corporation. Apa saja yang akan kita bahas di malam hari ini? Saya harapnya sih semuanya sudah install ya. Kalau yang belum silakan download, install. Untuk yang Windows 64 sudah saya kasih linknya di materi minggu kemarin ya, minggu pertama. Di malam hari ini yang akan kita lakukan adalah langsung ke praktek. Nanti saya kasih tahu penjelasan cara tentang bagaimana pengenalan tentang Oracle Command Line. Saya menggunakan Oracle Command Line. Sudah terbiasa untuk membiasakan kalian menulis query biar terbiasa gitu ya, nggak menggunakan seperti PHP admin yang tinggal klik-klik gitu aja. Tapi ya, paling nggak kalian sudah paham dulu dasar tentang SQL, query dan lain sebagainya. Apalagi kalian kan kebanyakan sudah ikut mata kuliah basis data MySQL di semester sebelumnya. Nanti cara buka Oracle Command Line. Kemudian pertama adalah kalau di dalam Oracle kalian harus buat user terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kita menggunakan user system. Kita harus buat user baru. Bagaimana cara buat user baru, terus setting password dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita buat user baru, kita harus membuat table space. Nah, table space ini dalam Oracle kita gunakan istilah untuk menyimpan data-data kita. Nah, sebelum kita buat user, kita harus buat table space terlebih dahulu. Nanti table space ini kita gunakan untuk menyimpan tabel-tabel dan indexing dan lain sebagainya dari user yang kita buat. Mas, kalau sudah membuat table space, baru kita bisa buat user. Nah, setelah buat user, kita nggak bisa langsung login sebagai user yang kita buat. Tapi kita harus beri hak akses dulu. Atau privilege. Nanti kita akan pelajari macam-macam hak akses dalam Oracle. Apa saja. Kalau nggak dikasih, kita nggak akan bisa login. Kalau kita nggak kasih user itu untuk bisa buat tabel, user itu nggak akan bisa buat tabel. Kalau kita nggak kasih user itu hak akses untuk select atau update atau delete, dia nggak akan bisa melakukan. Nah itu di dalam sebenarnya di MySQL juga ada sih seperti itu. Tapi kebanyakan kalian langsung belajar, biasanya jarang buat user baru di MySQL ya, apalagi installnya pakai SAM, kalian langsung buat user, buat tabel dan lain sebagainya dalam user root ya. Ya, itu sebenarnya agak riskan kalau dalam produksi gitu ya. Kalian harus buat user baru dulu, baru kalian buat tabel dan lain di user baru, jangan di user root. Kalau di user root ini, kalau orang lain bisa ngakses, dia otomatis bisa ngakses folder root di dalam sistem kita. Nanti dia bisa ngakses, nanti dia bisa ngupload file dan mengambil alih sistem kita itu bisa dari folder root di MySQL. Nah, itu saja yang akan kita pelajari hari ini. Dikit-dikit, tapi saya harus yakin bahwa masing-masing mampu untuk melakukannya gitu ya. Jadi nanti akan langsung ada tugasnya yang buat user, buat table space, dan ngasih akses. Tugas individu dan masing-masing harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oke Pak, siap. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum Pak, belum. Nah, kalau sudah install bagaimana?
harusnya kalau sudah install nggak ada masalah ya. Kalau cara installnya standar seperti yang kemarin di PowerPoint yang pertama saya jelaskan, nanti ada pop-up untuk ngasih password user system ya, itu saja. Kalau sudah selesai install, sebenarnya kita bisa mengakses SQL database atau kita bisa menggunakan Oracle Developer. Nanti di pertemuan terakhir aja nanti masalah itu. Sekarang kita fokus ke SQL command line. Cara bukanya bagaimana? Ya itu sudah saya. Untuk materi silakan download di website saya ya. Sudah saya upload. Sudah upload, Pak. Oke, Pak. Ya, kalian bisa buka. Mungkin yang belum tahu, kalian buka C Academy, terus pilih semester 7, Oracle 18 S1. Di situ ada minggu kedua, sudah ada menu untuk materi kedua, rekaman kedua, sama tugas 1 ya. Tugas 1 nanti linknya pengumpulannya di sini. Untuk materi silakan download di website saya. Ini. Nah, itu yang pertama. Nah, ini yang pertama. Defaultnya, kalau kita klik run SQL command ini, itu nanti akan berwarna hitam ya. Kalau kita pilih run SQL command, nanti akan muncul seperti command prompt di Windows, CMD itu, tapi berwarna hitam. Saya minta kalian ganti dulu semuanya berwarna background putih dengan teks warna hitam, biar lebih mudah dilihat. Kalau masih yang berwarna hitam, nanti saya minta revisi ketika pengumpulan, biar dilihatnya lebih mudah saja. Jadi kalian bisa buka Oracle, run SQL command. Nah, kalau saya sudah warna putih ya. Saya perbesar biar kelihatan lebih jelas. Nah, kalau warna hitam enggak, susah dilihatnya. Jadi kalian ganti dulu properties, pilih color, screen text pilih warna hitam, screen background pilih warna putih. Habis itu oke. Nah, kalau ada error seperti ini, kita harus bukanya itu lewat administrator. Kita jalankan lewat run as administrator. Kalau nggak sebagai admin, nanti akan terjadi error, muncul error seperti tadi ya. Jadi klik kanan, run as administrator. Baru kita bisa ganti warnanya. Klik kanannya di atas ini ya, di bagian header, properties, color, klik OK. Itu nggak langsung berubah, kalian close dulu, baru buka lagi, nanti akan berubah menjadi warna putih. Nah, setelah muncul seperti ini, nah ini kita bisa langsung masuk ke dalam Oracle. Kalau di MySQL kita harus mengakses ke folder CD, SAM, MySQL bin ya, baru MySQL min urut, min p password. Kalau di Oracle kita klik con, user root-nya itu namanya sistem ya. Kalau di MySQL pakai root, ini pakai sistem, con sistem. Oh, salah ya. N-nya yang 2 bukan O-nya. CONN. Habis itu kita masukkan password yang kita buat ketika install. Oh, salah. Nah, kalau berhasil, karena ada informasi connected, artinya kita sudah berhasil masuk sebagai user system. Kita bisa lihat dengan perintah show user. User is system. Seperti itu untuk masuk ke dalam user system ya. Nah, kalau kita pengen buat tabel dan lain sebagainya, kita jangan menggunakan sister system. Jadi kita harus buat user baru. Nah, untuk buat user baru, kita harus buat table space. Apa itu table space? Jadi table space pada Oracle adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung segmen-segmen yang dibuat dalam Oracle, yang mana segmen tersebut berupa tabel. Ini yang nggak ada di MySQL, index, trigger, dan lain sebagainya.
Cara membuat table space-nya bagaimana? Saya udah kasih contoh ya di gambar. Create table space, nama table space-nya. Create table space tulisannya seperti ini ya. Terus nama table space-nya praktek data file, itu table space-nya kita simpan di mana, di folder mana, partisi mana. Tentunya di sini adalah di C dengan nama praktek BD, terus size ini ukuran table space-nya yang akan kita buat 5M itu artinya 5 MB. Seperti itu. Kalau nggak ada error, nah, table created, artinya table kita sudah terbuat dengan nama praktek, nama filenya praktek BD. Kalau kita lihat di C, nah ini tabel space ya, ukurannya 5 MB 5120. Namanya file aja, nggak ada ekstensinya. Ini untuk nyimpan data dan lain sebagainya. Kalau kita sudah buat table space, baru kita bisa buat user. Cara buat user bagaimana? Ya hampir sama seperti kalau kita membuat user di MySQL ya. Masih ingat kalau membuat user di MySQL bagaimana? Ada yang tahu? Buat user baru di MySQL, ada yang tahu? Nggak tahu ya? Atau emang belum pernah buat user baru di MySQL? Create user, Pak. Create user kalau Create user, itu saja. Karena kebanyakan kalian kalau buat database di MySQL, kebanyakan langsung buat tabel di user root ya. Itu sih kalau harusnya. awal dulu pernah Pak pakai ini apa namanya user yang ada di root gitu. Tapi waktu pas belajar database kita di command line di CMD gitu Pak. Jadi kayak hak privilege pakai grant, memberikan akses. Sudah pernah sih. Sudah pernah. Kalau create user, kalau nggak salah create user, kemudian nama usernya apa, terus titik koma, titik koma seperti itu, terus enter. Passwordnya? Oh, kalau misalnya membuat user, waktu itu saya buatnya nggak ada passwordnya kalau nggak salah Pak, jadi kosong. Kalau untuk passwordnya belum pernah Pak. Nah, ya hampir sama kalau dalam MySQL ya. Tapi biasanya itu harus diikuti dengan password. Kalau di Oracle harus diikuti dengan password, nggak bisa hanya user saja. Sintaknya bagaimana? Sudah saya tampilkan saya kasih contoh ya. Di situ saya buat create user. Saya agak pilek ya. Create user, nama usernya ini. Nama usernya Dwi_123. Ini contoh nama user. Nggak pakai koma, langsung enter atau spasi, enter lebih enak dilihat. Kalau saran saya sih, kalau biar nggak error-error, biasanya kita buat dulu di Notepad gitu ya. Baru kalau sudah benar kita pastekan di sini. Jadi kalau ada salah kita nggak nulis ulang. Terus identified ini artinya adalah passwordnya. Identified by 123. Nah 123 ini passwordnya. Default table space, user ini kita kasih default table space-nya adalah praktek, ya table space yang barusan kita buat ya namanya praktek. Nah, terus kuotanya kuota unlimited on praktek, baru titik koma. Nah, kalau nggak ada error nanti akan muncul informasi user created ya. Artinya kita sudah buat user. Oke. Nanti tugasnya apa yang saya praktikkan ini sih, harusnya nggak ada masalah ya. Sudah saya kasih contoh, tinggal praktek masing-masing. Nah, kalau ada error sih, ya namanya pemula pasti menemukan error ya. Setelah kita buat user, nah setelah kita buat user, kita nggak bisa langsung login. Benar tadi kita harus kasih akses, kita menggunakan perintah grant. Di MySQL juga seperti itu sih. Tapi kayaknya di MySQL kalau kita buat user, kita langsung bisa login. Nah, kalau kita coba login, sebelum kita kasih akses atau kita kasih privilege,
Contohnya ini, kita langsung login, user yang baru kita buat, terus masukkan password. Nah, itu akan ada informasi error ya. Jadi error inti muncul error seperti ini. Log on denied, session lacks create session privilege. Kalau ketemu error di Oracle sih saran saya dipahami aja errornya. Errornya kode berapa? Semua ada kodenya di sini ya. Ora 01045. Nah, kalian search aja di Google gitu ya. Error Oracle Ora 01045 logon denied. Nanti akan ada informasi solusinya bagaimana. Saran saya seperti itu. Nanti kalau ketemu error, karena kalau dikit-dikit error nanya ke saya juga nggak hafal semua informasi error ya. Saya juga kalau ketemu error juga saya pahami dulu errornya apa. Nah, setelah buat user, kita tidak bisa langsung login sebelum kita kasih akses. Istilahnya dalam Oracle itu privilege. Mungkin sering menemukan istilah privilege ya. Orang-orang sekarang kan lebih suka istilah bahasa Inggris ya. Privilege biasanya identik dengan keuntungan atau kelebihan seseorang. Kalau di sini hak akses ya termasuk keuntungan dan kelebihan. Nah, sebelum itu kita pahami dulu privilege dalam Oracle. Privilege dalam Oracle itu ada apa saja? Di sini ada dua, yaitu privilege, sistem privilege. Sistem privilege adalah hak untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database. Ya, ada banyak sebenarnya, ini ditampilkan hanya 7 saja. Kalian bisa lihat di dokumentasi Oracle, di situ ada privilege Oracle itu. Kalian search aja. Nanti ada banyak yang lebih detail dan pilihannya banyak. Ini sebagian aja ada create table. Jadi kalau kita nggak kasih privilege create table, user itu nggak akan bisa membuat table. Create any table, create sequence, create view, index, prosedur, create season, ini untuk login dan lain sebagainya. Itu yang pertama dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sistem privilege, yang kedua adalah object privilege. Nah, object privilege ini lebih ke DML, DDL ya. Kan SQL dibagi menjadi dua ya. Ada data manipulasi language, data definition language. Yang satu lagi lupa saya, data definition language, manipulasi language. Yang ketiga apa lupa saya. Nah, itu ini lebih ke situ ya, ke select, update, insert, delete, alter, index, reference. Harusnya kalau sudah mengikuti mata kuliah basis data harusnya hafal ya perintah select itu untuk apa, ya, update itu untuk apa, insert, delete, alter, dan lain sebagainya. Ini object privilege. Jadi kalau sebelum kita kasih hak akses seperti itu, user itu belum bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau sudah tahu sistem privilege, object privilege, habis itu cara ngasih ke usernya bagaimana? Perintahnya kita menggunakan perintah grant. Grant, ya sama berarti ya Pak ya? Ya sama. Grant nama privilege ke from to user. Atau kalau kita pengen semuanya, grant all privilege ke sebuah user gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, tadi kalau kita salah atau tadi kan saya coba login sebelum dapat privilege ya. Kalau kita lihat, nah tadi dia akan logout. Ini yang biasanya kelewat orang-orang. Nah, kalau kita salah password atau salah belum ada akses logon denied seperti ini. Nah, ini ada informasi you are no longer connected to Oracle. Artinya kita disconnect. Nah, kebanyakan mengira kalau kita salah dan lain sebagainya kita masuk ke user system lagi. Padahal enggak. Kita disconnect. Jadi kita harus login dulu. Jadi kalau kita langsung grant di sini nanti akan muncul error, nggak bisa karena kita belum connect. Jadi kita connect dulu ke sistem lagi. Sistem, masukkan password, baru kita kasih perintah grant connect to nama user atau grant create table, create view, create season to nama user yang kita buat. Kalau ada informasi grant succeeded, artinya berhasil kita ngasih hak akses ke dalam user tersebut. Setelah itu baru kita bisa login, buat tabel dan lain sebagainya sesuai dengan
privilege yang kita kasih ya. Kalau lebih mudahnya sih grant all privilege. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya Pak, Ya. suara terdengar nggak ya Pak ya? Ya, terdengar. Untuk ini Pak, apa namanya? Setelah apa namanya? Ini untuk konsistem. Nah, dia kan memberikan akses kepada user Dwi. Nah, kemudian nanti saat sudah diberi akses, kita harus keluar dulu atau bisa langsung masuk pakai user Dwi ya Pak? Atau gimana Pak konsepnya? Oh, kalau setelah kita klik grant, kita kasih akses, nggak perlu keluar dulu, kita langsung bisa masuk ke user yang kita buat. Ya, ini sebenarnya bawahnya ya. Setelah kita kasih hak akses untuk login dan connect dan lain sebagainya. Nah, ini kalau atasnya ini kan masih perintah yang sama tadi. Bentar. Nah, ini ada atasnya kan masih grant ngasih akses ya. Nggak perlu logout, tapi langsung kita login sebagai user baru, masukkan password, nah nanti akan langsung bisa connect. Untuk membuktikan kita masuk sebagai user, kalau di MySQL sih ada informasi di sini ya, nama akunnya gitu. Kalau di Oracle sih nggak ada ya, di sini langsung. Nah, untuk mengetahui kita sudah masuk ya, kita bisa menggunakan perintah show user untuk mengetahui user yang kita pakai itu apa. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya melihat privilege apa saja yang ada di user yang saya masuki untuk mengetahui privilege apa saja gitu. Banyak saya buat tabel kok error. Oh, jangan-jangan dia belum dikasih create tabel gitu ya. Nah, untuk mengetahui privilege apa saja dalam user, ya kita bisa menggunakan perintah ini. Select bintang from user underscore sys underscore privasi. Dia akan menampilkan privilege apa aja yang dalam user yang kita login ini. Di sini ada username, privilege-nya, terus administrasi. Di sini ada create table, create season, dan create view. Ini belum ada select ya. Berarti kalau kita buat tabel terus kita select bintang nama sebuah tabel, dia mungkin nggak akan bisa karena belum ada privilege untuk select tabel. Oke. Pak, izin tanya lagi Pak. Ya. Untuk kapasitas yang 5 MB itu, Ya. nah kalau misalnya database kan biasanya ada yang saya pernah sering banget dengar di PT bahwasanya database-nya udah penuh terus setiap tahun itu harus dibersihkan. Nah, untuk mengetahui ini ukuran apa namanya membuat database seperti itu ya sudah kepakai berapa MB ya? Iya. Iya, saya juga belum paham. Ya, karena kalau itu saya sama-sama cari ya. How saya belum pernah nyoba itu sih. Kalau menemukan kendala-kendala seperti itu, kalau saya sih searching aja di Google. Karena saya belum pernah nyoba untuk lihat itu ya. Kalau searching sih saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya karena lebih referensi dalam bahasa Inggris itu lebih banyak daripada di bahasa Indonesia. Apalagi Oracle. Nggak banyak yang pakai. Kalau MySQL mungkin lebih banyak. Ya kita cari aja how to show table space quota. Uses ya, table space. In Oracle. Nanti ada saran sih biasanya kalau di Google. Go to find out storage space used by table. How do I calculate table space in Oracle? Oracle display used by table.
Biasanya masih dalam satu perintah. Kalau orang-orang buat sistem itu untuk database-nya sendiri itu mereka sudah tahu belum sih Pak? Maksudnya kayak misal mau membuat sistem ini biasanya ukurannya berapa gitu. Itu ukuran database itu di ini enggak sih Pak? Apa namanya? Diatur enggak sih Pak? Ya dikira-kira ada perhitungannya ya, maksudnya satu karakter itu satu bit, nanti butuh berapa karakter dalam satu tabel itu bisa dibagi sih. Karena sistem jarang menggunakan bangun sistem pakai di Oracle ya kalau saya nggak mempermasalahin masalah ukuran. Kalau MySQL kan nggak masalah dengan apa masalah table space ya, ukuran apa saja dia ini apa namanya masih bisa. Saya juga pernah menemukan mengolah data MySQL sih bergiga-giga ya. How can I tell what table space particular Oracle table? How to find table space in Oracle? Ya kayak gini kita harus nyari satu-satu sih. Kalau enggak kita pahami dulu. Select segment byte from user. Select segment name sum from DBA segment. Oke, nanti saya cari tahu yang enaknya itu pakai apa untuk mengetahui ukuran table space yang kepake. Di pertemuan minggu depan, ingatkan saya aja. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, yang bertanya Pak, Iya, gimana? ini Pak, saya kan udah download aplikasi Oracle-nya Pak, tapi tampilannya gini Pak, misalnya ada home, storage, session, parameter, emang kayak apa, gimana Pak? Yang diklik yang mana? Belum ada saya klik Pak saya itu. Sudah Kalau diinstal? diklik satu-satu masuk ke itu Pak, ke username sama password. Maksudnya sudah diinstal Oracle-nya? Udah Pak. Terus kalau run SQL command bisa? Nah, komen. Yang di PowerPoint? Nggak ada Pak. Hah? Masuk ke ya, buka Explorer, terus kan buka folder Oracle ya, OOPO. Nah ini, Kayaknya dia mencet get started ya Pak. nah emang ada banyak pilihan, tapi saya memang milih yang run SQL command. Harusnya bisa. Klik yang run SQL command. Nah, kalau kalian klik yang lain, start database, biasanya nanti ada yang get started, nanti pakai browser. Muncul error. Iya Pak, pakai browser bisa. Run SQL command, saya minta yang run SQL command. Oh iya Pak. Ya, bisa nggak? Nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau bawaan ini apa namanya? Warna hitam ya. Jadi saya minta ke warna putih dulu, ganti ke warna putih. Udah bisa? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk melihat privilege, terus
Untuk menghapus privilege kita bisa menggunakan perintah revoke. Ini tambahan, tadi saya lupa nambahin ini untuk hapus privilege. Ya tinggal kalau grant itu ngasih, kalau hapus revoke. Contohnya apa? Contohnya semuanya kita pengen, for example, if you want to revoke delete privilege on tabel call supplier, kita pengen menghapus privilege delete di tabel supplier atas nama user Anderson. Perintahnya adalah revoke delete on tabel supplier. Jadi ini untuk khusus tabel supplier saja. Jadi pakai on itu untuk khusus tabel. Kalau revoke delete from Anderson, nah Anderson nggak bisa delete semua tabel. Tapi kalau kita menggunakan on supplier from Anderson, artinya hanya di tabel supplier Anderson nggak bisa delete. Jadi ada yang spesifik ke user tabel, ada yang ke user. Seperti itu ya. Oke, cukup jelas. Saya kira ini untuk pertemuan kedua ya setelah perkenalan minggu kemarin. Ini saja dulu. Jadi masing-masing materi yang akan kita gunakan capek sih banyak ya, dari buat user, nanti buat tabel, relasi antar tabel, terus implementasi ke program, buat sistem. Nah, project akhirnya, project WAS-nya itu buat sistem masing-masing. Masing-masing buat sistem dengan database Oracle. Jangan sampai ada yang buat sistem dengan database MySQL. Karena mata kuliah kita Oracle. Jadi persiapan dari sekarang. Nah, untuk tugas pertama. Tugas pertama, apa ya saya praktekkan tadi. Buat tabel space, namanya kuliah BD, nama tabel space-nya, size-nya 5 MB. Terus ganti background warna putih, jadi yang warna hitam itu ganti dulu, nanti kalau masih ada yang ngumpulin pakai warna hitam, saya kasih feedback ya untuk direvisi. Setelah itu buat user dengan masing-masing nama masing-masing ya. Nama usernya seperti saya tadi, Dwi_123, tapi kalau ini nama underscore 3 NIM terakhir, otomatis tiap orang beda-beda. Nama singkat aja atau panggilan saja, jangan nama lengkap. Kalau nama lengkap nanti kepanjangannya. Nama panggilan underscore NIM 3 terakhir untuk usernya, passwordnya nama sama 3 NIM terakhir. Setelah kita buat user, kasih hak akses, bisa login buat tabel dan buat view. Pas itu kalian login. Sini kurang, harusnya yang kelima ini login sebagai user baru. Nah, setelah itu kalian buat laporannya, kumpulkan di link yang sudah saya buat. Kalian upload dulu di Google Drive, habis itu linknya kalian kumpulkan di link tugas 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Untuk membuat view itu seperti apa ya, Pak ya? Membuat tabel, ya. Terus membuat view? Ini maksudnya bukan buat view. Berikan hak akses kepada user untuk bisa buat view, bukan buat view. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang bagaimana buat table dan buat view. Ini hanya untuk user itu kita kasih hak akses untuk bisa login, buat tabel dan bisa buat view. Jadi di pertemuan ini cukup buat table space, buat user, buat password, sama ngasih hak akses itu saja. Dikit dulu. Akses privilege. Oke, siap. Nah, nanti kalau pertemuan selanjutnya mungkin bisa buat tabel, buat view, relasi antar tabel. Saya juga akan jelaskan lagi tentang relasi antar tabel, karena kebanyakan masih belum, saya lihat sih masih banyak belum paham masalah relasi antar tabel ya. Kenapa kita harus buat relasi one to one, one to many, dan many to many, dan lain sebagainya. Itu ngaruh kalau kita buat. Setiap saya tanyakan, nggak ada yang ngerti, Pak. Dulu diputer-puter. Ya, one to many, many to many, seperti itu. Setiap saya tanyakan pasti muter. Yang ditanyakan bagaimana? Kayak misal misal nih satu karyawan memiliki banyak departemen, atau satu karyawan itu mempunyai satu departemen kayak gitu. Karena kan kalau misalnya satu departemen itu kan pasti banyak karyawan kayak gitu Pak, kebalik-balik. Nanti ya mungkin nanti kalau saya jelaskan sekarang, nanti minggu depan ulang lagi. Mungkin lebih detail nanti akan saya jelaskan. Biasanya contoh yang paling mudah sih
satu mahasiswa ikut banyak mata kuliah dan satu dosen bisa ikut ngajar banyak kelas. Nanti ada contoh sih lebih detailnya. Bedanya Mahasiswa. one to many sama many to many. Itu ya. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan masalah itu. Oke, Mas, siap. Terus saya kasih saran untuk buat laporannya ya. Buat laporannya itu pakai print screen yang jelas biar lebih mudah. Saya kasih saran pakai di keyboard itu ada tombol print screen ya. Jadi biar lebih mudah. Seperti ini kalau kalian pengen print screen, kalau pakai snipping agak susah, kita harus snipping, save. Lebih mudah itu kalian pencet Ctrl Alt print screen. Ctrl Alt print screen. Terus setelah itu kalian paste, nah langsung jadi. Tanpa perlu crop dan lain sebagainya. Terus di format kalian tambah sedikit shadow biar kelihatan lebih rapi. Lebih cepat seperti ini ya. Sudah tahu apa belum? Sudah tahu, Pak. Alhamdulillah. Sudah ya. Nanti jangan ada yang print screen-nya pecah-pecah gitu, nggak bisa dilihat biasanya. Harusnya kalau sudah semester 7 sih harusnya udah tahu. Terus dibuat laporannya, kasih nomor 1, kasih penjelasan, baru print screen, 2, dan habis itu diupload di Google Drive. Jangan lupa ganti ke siapa saja yang dapat link, baru linknya taruh di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan buat tabel dulu ya, buat tabel dulu. Mungkin saya ulangi lagi tentang relasi untuk perbedaannya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk batas pengumpulannya sampai kapan ya, Pak? Kayaknya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Ada yang mau jawab batas pengumpulannya kapan? Ada yang tahu batas pengumpulan tugas kapan? Di minggu kemarin sudah saya jelaskan ya. Semua tugas itu pengumpulannya sebelum UTS. Ya, betul. Sama Terus sebelum nanti UAS. kalau yang semester 2 berarti sebelum UAS. Iya, maksudnya di semester ya setelah UTS. Masalahnya kalau nanti mepet-mepet, kalian nggak ada waktu untuk revisi. Nanti kalau kalian kumpulkan, nah saya jelaskan juga kemarin yang kumpulkan dalam waktu 1 minggu, terus yang kelewat seminggu berkurang 5 poin. Jadi kalau pasti dalam 1 minggu nilainya normal, terus kalian nanti akan saya kasih feedback di boot. Sementara bootnya sih belum bisa ya, nggak bisa baca dari Google Spreadsheet. Nanti saya kasih cari tahu. Misalkan minggu depan sudah bisa. Kemarin sih bisa, nggak tahu tiba-tiba sekarang nggak bisa. Ya, Nanti Pak. kalian bisa cek nilainya, terus feedbacknya itu kalau ada revisi kalian bisa revisi. Saya yakin biasanya kalau ngerjakannya itu banyak yang harus direvisi. Latihan untuk menerima. Kadang kalau kalian ngerjakan sesuatu, menurut kalian sudah sempurna, tapi menurut orang lain belum tentu. Maksudnya kadang kalau kita punya klien, user, atau yang ngasih project itu, nah, bagi saya sudah sesuai. Tapi bagi klien mungkin harus ada perbaikan-perbaikan. Makanya kalau kita buat sesuatu biasanya ada waktu 3 kali revisi atau 2 kali revisi gitu ya. Nggak bisa langsung kita selesai, user langsung nerima itu jarang banget. Jarang, Pak. Rata-rata customer Ya, seperti masih banyak permintaan. Makanya nanti kalau dikumpulkan, nanti saya kasih feedback. Kalau sudah bagus sih nggak ada feedbacknya kosong, berarti artinya sudah sesuai dengan yang saya minta. Tapi kalau masih belum, nanti biasanya entah itu nama background-nya masih warna hitam, atau name-nya nggak sesuai dengan name yang dipakai, name aslinya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terus kalau kelewat seminggu, berkurang 5 poin. Ya biar untuk yang beda, yang otomatis beda yang ngumpulin dulu sama ngumpulin, ya sama kayak lomba lari kan.
Iya, nggak bisa dianggap sama yang finish duluan sama finish lewat terakhir kan beda. Seperti itu ya. Pak, terima kasih penjelasannya, Pak. Iya. Saya kira nggak susah. Saya kalau buat tugas itu saya kasih contoh. Seperti ini kan saya lakuin semuanya. Nggak saya Iya, cuma betul, Pak. teori terus langsung saya kasih tugas. Enggak. Ya saya praktekin sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong tugasnya banyak terus susah, harusnya aneh sih kalau ada yang jawab itu tugasnya susah. Karena semua tugas itu sudah saya kasih contoh. Saya juga ngelakuin sendiri gitu. Harusnya sih nggak alasan untuk banyak dan susah itu ya hanya alasannya aja untuk malas ngerjain. Karena saya juga ngerjain. Nah, tugas saya lebih banyak. Saya harus ngerjain, terus saya harus ngoreksi kalian satu-satu. Dan semua kelas yang saya ajar itu individu. Jadi seminggu itu banyak yang harus saya kerjain, ngoreksi semua kelas, backup kehadiran semua kelas. Ngoreksi juga harus detail ya, karena saya nggak mau ada yang plagiat. Saya nggak suka kalau ada yang plagiat sih. Kalau nggak mau ngerjain, nggak usah dikerjain, gitu aja. Kalau ikut UTS UAS, insya Allah dapat sih. Saya lebih suka kayak jujur ngerjain apa seadanya, tapi salah daripada yang copy paste tapi benar tapi ada mirip sama yang lain. Latihan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa langsung kerjakan setelah mata kuliah ini sih, harusnya 15 menit cukup ya. Kalau sudah install sih, kalau sudah download. Ya cukup sih. Apalagi kan harusnya mata kuliah ini kan sampai jam 11 ya. 8, 9, 10. Iya, 10.30. 10.30. Ya, sisanya setengah 11. Nah, setengah 11. Karena masih jam 9. Masih banyak. Nah, sisa waktunya itu bisa kalian gunakan untuk ngerjain tugasnya. Jadi biar nggak numpuk. Karena saya pastikan di minggu depan itu ada tugas lagi. Lanjutan dari ini ya. Kali ini kan baru, jadi user yang kalian buat, tabel yang kalian buat, user yang kalian buat itu nanti berlanjut sampai ke pembuatan sistem. Jadi project-nya nanti buat sistem. Kalau pakai PHP yang buat sistem bisa login, bisa create, update, delete, menampilkan data, menghapus data, edit data, delete data, gitu ya. Itu project akhirnya, tujuannya seperti itu. Bisa pakai PHP, bisa pakai Python. Kalau ada yang pakai Java ya boleh pakai Java. Yang penting database-nya Oracle. Kalau bisa sih untuk materi selanjutnya diupload, maksudnya biasanya ini kan tadi uploadnya kan malam-malam ya Pak. Saya cek dari kemarin masih kosong. Kalau bisa sih di ini Pak saya instruksi Sehari di lebih cepat. Dalam artian mungkin 3 hari sebelumnya udah upload. Jadi kan sini kan udah langsung kejar aja Pak. Seperti matkul-matkul lainnya gitu kan, kita kan bisa enak Pak. Jadi kita udah duluan, terus kalau misalnya ada yang salah nanti kan dijelasin jadi Pak lebih paham kayak gitu Pak. iya. Kalau boleh Pak. Ya saya usahakan. Kenapa saya baru upload sekarang? Ya karena saya baru buat materinya juga tadi. Ya tadi saya upload jam 5 ya. Apa jam 2 ya? Ya karena saya buat materinya terus praktek buat user, buat table space itu ya tadi jam 2. Ya nanti saya usahakan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Iya Pak. Ya 3 hari sebelumnya nggak apa-apa Pak. Iya. Soalnya kan basis data hampir mirip-mirip. Jadi alurnya mungkin udah agak tahu, paling kayak nanti di expert seperti kayak trigger, mungkin pembuatan trigger, start prosedur atau apa itu yang sulit. Nah itu kalau yang masih dasar kan insya Allah bisa mengikuti Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sama-sama. Jadi kalau bisa sih ketika kuliah seperti ini terus saya jelaskan, kalian bisa semuanya saya tadi jelaskan buat tabel, buat user gitu ya. Saya jelaskan buat user, kalian sebenarnya bisa sambil langsung praktek buat user. Jadi ketika selesai saya penjelasan, tugas kalian juga sudah selesai. Terus kalau ketika kalian menemukan error bisa langsung ditanyakan. Itu sih, kalau saya seperti itu juga. Tapi nanti ya saya usahakan nanti 2-3 hari sebelumnya saya buat materinya. Terima kasih banyak. Ya.
sebenarnya nggak mudah sih kalau nggak susah sih kalau mata kuliah database. Makanya saya tekankan untuk mahasiswa yang saya ajar sih kalau database, kalau bisa sih paham. Maksudnya nggak susah dibandingkan dengan yang saya share kemarin ya, dibandingkan yang saya share lomba apa yang dari Telkomsel itu. Oh iya, yang aduh, nggak ngerti itu Pak, pusing. Itu sebenarnya itu malah algoritma dasar ya. Jadi itu Iya. pseudocode gitu. Kalian harus menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang kalian pahami. Saya ikut daftar, saya sudah ngumpulin sih. Nanti saya share jawabannya kalau mau. Iseng aja, biasanya enggak. Mana ya? Kan kalau pengen daftar itu harus jawab beberapa pertanyaan ya. Ternyata itu bukan bahasa Python, itu pseudocode. Ini pseudocode. Saya udah share screen belum? Ya buat pengalaman sih, apalagi kalau bisa jadiin portofolio pernah ikut Telkomsel Tech Titan Leaks. Nah ini soal kedua ini. Nah ini pertanyaannya ini. Nah kalau kayak gini emang agak rumit ya. Kalian harus paham logika algoritma dasar, harus menguasai for dan lain sebagainya. Membayangkannya harus kuat. Kalau database harusnya lebih mudah karena database untuk pemahaman saja. Tapi kalau soal-soal seperti ini emang harus paham logika dasar. Nah ini sebenarnya pseudocode ini. Pseudocode ini kita harus terjemahkan dulu ke dalam bahasa pemrograman yang kita bisa ya. Contohnya yang sudah saya terjemahkan ke dalam Python. Saya search sih ternyata itu soal untuk software development, interview software development di Gojek. Soalnya algoritma dasar, ini algoritma dasar. Terserah mau kalian implementasikan dalam bahasa pemrograman apa. Saya menggunakan Python ini, diterjemahkan dulu menggunakan Python. Python fungsi itu nggak mengenal fungsi, dia pakai def, terus di Python juga nggak mengenal tipe data, nggak ada deklarasi integer dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah. Nah outputnya ini. Nah ini kan emang harus paham pemrograman, logika dasar dan lain sebagainya. Ini memang agak susah dibandingin dengan database yang harusnya lebih mudah. Nggak harus paham logika pemrograman dasar. Jadi IT itu luas ya, ada yang itu seperti tadi pemrograman yang rumit, ada yang data science, database, terus ada yang DevOps, ada yang security gitu ya. Security harus paham, nggak terlalu paham kode nggak apa-apa, tapi harus paham jaringan komputer, IP address, layer 1, 2, 3, mikrotik dan lain sebagainya. Itu nggak perlu banyak paham kode, tapi harus paham jaringan dasar. Nah, kalau saya lihat skripsinya mahasiswa yang saya lihat di bimbingan, kalau nggak data science buat program, yang hal-hal sebenarnya masih banyak seperti security gitu kan. Kalian bisa jadiin studi kasus e-kampus. Nah, security-nya bagaimana? Itu bisa jadiin skripsi. Terus image processing atau UI UX, menilai aplikasi e-kampus itu secara UI UX itu bagaimana, banyak lebih luas lagi. Database juga ada bisa dijadiin topik skripsi. Kalau kita belajar database kita mengenal normalisasi ya. Nah yang terbaru itu kita kadang kita boleh melanggar normalisasi, namanya denormalisasi. Kita boleh kalau ternyata kalau dengan melanggar normalisasi itu program bisa lebih cepat. Nah, itu kalian bisa jadiin studi kasus untuk skripsi. Jadi nah, untuk cari bahan, karena saya ini sudah semester 7 ya, harusnya sudah temu, harus pikirkan nanti ambil skripsi tentang apa. Saran saya cari topik. Dari sekarang tentukan topiknya. Saya sih selalu buka nerima konsultasi masalah skripsi, silakan konsultasi. Mau skripsinya tentang, kalian tentukan dulu skripsinya tentang apa, image processing. Jadi jangan cuma buat sistem, data science standar gitu ya. Banyak cari referensi di Google Cendekia atau Google Scholar gitu ya.
saya pengen database gitu ya, atau denormalisasi. Denormalisasi itu lawan kata dari normalisasi. Denormalisasi. Nah, kita search penelitian tentang denormalisasi. Nah, kalau sudah ketemu contoh penelitiannya, kita pilih yang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Kalau terlalu lama, nggak bisa. Perancangan membuat aplikasi proses denormasi data untuk menggunakan fungsi relasi pada database rekaman. Nah, seperti ini kita tinggal ganti studi kasusnya. Ini di RSU Dr. Sutomo, kita ganti ke institusi lain gitu. Itu masih boleh. Kalau S1 sih seperti itu. Tinggal ganti studi kasusnya atau ganti metodenya. Kita pengen fokus ke security. Ya tinggal search aja security. Keamanan sistem. Nah, timbangan akademik berdasarkan standar. Nah, kita tinggal ganti studi kasusnya ini, studi kasusnya di mana. Atau manajemen risiko, audit keamanan sistem menggunakan framework COBIT. Nah, ini kita nemu istilah framework COBIT itu apa, kita pelajari, kita implementasikan ke studi kasus kita. Penerapan metode FMEA. Nah, kita cari tahu FMEA itu apa untuk keamanan sistem informasi studi kasus website Polri. Tinggal kita ganti penerapan studi FMEA untuk keamanan sistem informasi studi kasus website e-kampus, Berita Bangsa, atau website sebuah institusi dan lain sebagainya. Website bekasi.org dan lain sebagainya. Terus kita baca harusnya. Nah, ini nggak ada pemrograman. Ini masalah security biasanya pakai tool DVWA dan lain sebagainya. Ini start finalisasi pembentukan daftar kegagalan. Ini cuma analisa. Seperti ini sih. Jadi banyak, luas. Kalian tentukan topiknya di mana, atau image processing, pengenalan image processing, pengolah citra. Nah, dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus kalian tentukan ini semester 7, semester depan sudah buat, dari ketika semester depan udah ada topik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak izin live duluan, kerja shift 3. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, cukup ya pertemuan kita hari ini. Cukup Pak, kalau udah saya cukup. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.